Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan si gemoy ya teman-teman, alias ikan mas koki. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang media filter mekanik, yaitu yang kapas atau yang satunya yang biofoam ya teman-teman. Mungkin bagi teman-teman semua yang masih pemula, mungkin masih bingung mau memakai media filter mekanik yang mana, yang kapas atau yang biofoam ya teman-teman. Di sini di video kali ini saya akan menjelaskan lebih bagus mana media filter mekanik yang kapas atau yang biofoam, atau dua-duanya bagus dipakai. Oke teman-teman, jangan di skip videonya ya, tonton sampai selesai. Nah, ini dia teman-teman, di depan saya sudah ada media filter mekanik yang kapas dan yang satunya lagi yang biofoam yang teman-teman, atau yang dikenal dengan spon. Mungkin teman-teman bingung dengan namanya. Nanti kalau sudah berada di pasar ikan hias, teman-teman bilang aja yang spon, nanti penjualnya sudah paham. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan lebih bagus mana yang kapas atau yang biofoam. Ini kalau saya bilang sesuai dengan pengalaman saya, dua-duanya ini mempunyai kekurangan atau kelebihannya teman-teman. Nah, di sini akan saya menjelaskan kelebihan dan kekurangan media filter mekanik dua-duanya ini. Oke teman-teman, saya akan mulai dari yang biofoam dulu ya teman-teman, yang spon ini. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari media filter mekanik yang biofoam ini ya teman-teman, atau yang dikenal dengan spon ya. Nah teman-teman, kelebihannya adalah dia ini mudah sekali dibersihkan ya teman-teman, sangat-sangat mudah sekali dibersihkan. Sebanyak apapun, senumpuk apapun kotoran ikan mas koki yang sudah berada di sini, ketika teman-teman mencuci atau membersihkan biofoam ini, kotoran ikan mas koki akan 100% bersih tanpa tersisa dan tidak akan membekas di sini teman-teman. Dia itu akan bersih total, 100% akan bersih tanpa tersisa. Dan ini bisa dipakai dengan jangka waktu yang lama ya teman-teman, sesuai dengan yang teman-teman mau dipakai sampai kapanpun. Dia ini bisa dipakai sesuai dengan keinginan ya teman-teman, ya, sampai kita bosan memakainya baru bisa diganti teman-teman. Kalau mau dipakai terus bisa sampai kapanpun bisa teman-teman ya. Dan ini sangat lentur sekali teman-teman, meskipun kita remas-remas seperti ini, dia akan kembali lagi seperti semula. Nah itu teman-teman ya, itu kelebihan dari media filter mekanik yang biofoam ini, atau yang dikenal dengan spon ya teman-teman. Nah di sini dia itu mempunyai kekurangannya adalah dia itu mempunyai pori-pori yang lebih besar teman-teman, atau lubangnya yang lebih besar, sehingga dia itu menyaring kotoran ikan mas koki kurang sempurna, kurang maksimal. Ya mungkin kalau sepengalaman saya selama memakai biofoam ini, itu 80 atau 85% itu hanya bisa menyaring kotoran ikan mas koki ya teman-teman. Kalau kotoran ikan mas koki masih bulat, masih baru, nempel di sini, itu masih bisa tersaring ya teman-teman. Tapi kalau sudah lama kelamaan, yang sudah hancur lembut, itu akan masuk ke lubang pori-porinya dan akan mengikuti arus
atau aliran air dan ikut ke bawah dia. Nah, itu teman-teman, itulah kekurangan dan kelebihan media filter mekanik yang biofoam ini. Teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan media filter mekanik yang kapas ini ya teman-teman. Nah, saya akan menjelaskan kekurangannya dulu. Kekurangannya adalah ketika kotoran ikan mas koki yang sudah numpuk di sini, yang sudah banyak, ketika teman-teman mencuci atau membersihkan yang kapas ini, kotorannya itu tidak akan 100% bersih ya teman-teman. Beda sama yang biofoam. Kotoran yang akan dicuci tidak akan 100% bersih, karena kotorannya akan nempel di sini ya teman-teman, akan membekas, karena ini bahannya beda ya. Ini bahan kapas, jadi kotorannya itu akan nempel di sini, akan membekas dan tidak akan hilang ya teman-teman. Setiap teman-teman mencuci atau membersihkan itu pasti ada kotoran yang akan nempel, yang akan membekas di sini, tidak akan bersih ya teman-teman. Dan lama kelamaan kapas ini akan berubah warna ya teman-teman. Warnanya akan berubah dan dia itu akan lama kelamaan dia akan tipis dan mengecil ya teman-teman. Kalau sepengalaman saya itu, selama memakai kapas ini, dia itu mengecil dan menipis sehingga lama kelamaan dia rusak dan pori-porinya itu akan bolong atau robek ya teman-teman, sehingga tidak bisa dipakai lagi. Dan kapas ini tidak bisa dipakai dengan jangka waktu yang lama teman-teman. Kalau sepengalaman saya itu 1 minggu atau 1 minggu lebih itu sudah diganti ya teman-teman dengan kapas yang baru, karena sudah rusak. Yaitu teman-teman kekurangan dari kapas ini. Dan kelebihannya adalah dia itu mempunyai pori-pori yang lebih kecil teman-teman. Dia itu lebih maksimal menyaring kotoran ikan mas koki karena mempunyai pori-pori atau lubang yang lebih kecil ya teman-teman. Kalau sepengalaman saya, meskipun kapas ini kalau mau dibersihkan atau dicuci itu, meskipun dia tidak bersih 100%, meskipun masih tersisa kotoran ikan mas koki yang nempel di sini, itu akan lebih baik, akan lebih bagus menyaring kotoran ikan mas koki ya teman-teman. Meskipun tidak 100% bersih, meskipun ada sisa-sisa kotoran yang masih nempel di sini yang membekas, itu lebih maksimal menyaring kotoran ikan mas koki, akan lebih maksimal. Itu teman-teman ya. Itulah kelebihan dari kapas atau media filter mekanik yang kapas ini ya teman-teman. Ya begitu teman-teman. Kalau saya, dua-duanya saya pakai teman-teman ini. Nah, saya akan menjelaskan kenapa saya memakai dua-duanya. Di sini saya akan menjelaskan. Nah, ini dia teman-teman. Karena saya memakai akuarium yang filter samping. Nah, di sini dua-duanya saya pakai. Kenapa dua-duanya saya pakai? Karena hasilnya lebih maksimal. Yang disebut hasilnya lebih maksimal itu adalah, coba teman-teman lihat, yang biofoam saya taruh paling atas, yang kapas saya taruh yang bawah. Nah, di sini saya akan menjelaskan kotoran ikan mas koki yang kesedot melalui dari sini akan ke atas dan menuju, pertama kali akan jatuh ke biofoam. Lama kelamaan ikan mas koki akan numpuk di sini. Nah, di sini kalau sudah numpuk, dia ini lebih mudah sekali dibersihkan dan kotoran ikan mas koki tidak akan membekas, tidak akan tersisa, 100% akan bersih total ya teman-teman. Nah, di sini
yang kapas yang di bawahnya ini, dia itu hanya akan menerima kotoran yang halus saja. Nah, dia ini tidak akan banyak kotoran di sini, dia itu hanya akan menerima kotoran ikan mas koki yang sudah lembutnya teman-teman, dan itu akan mudah sekali ya, mudah dibersihkan lah, daripada nanti kalau yang kapas taruh atas, nanti kotoran mas koki akan pertama kali ke sini, dia itu akan dipenuhi dengan kotoran ikan mas koki, dan itu akan banyak sekali yang membekas di sini, yang nempel di sini yang teman-teman, meskipun sudah dibersihkan. Nah, makanya saya yang biofoam taruh atas, yang kapas taruh bawah. Karena apa? Yang ini gampang sekali dibersihkan yang biofoam ini, dan yang kapas ini hanya akan menerima kotoran yang halus saja, dan dia itu akan lebih lama teman-teman, akan lebih awet. Kita atau teman-teman di rumah itu tidak gampang atau tidak akan cepat mengganti yang kapas ini ya, setidaknya mengulur waktu lebih awet ya teman-teman, lebih lama. Nah, teman-teman lihat sendiri, kotorannya akan jatuh ke sini, dan dia itu hanya menerima kotoran yang halus yang sudah lembut ya teman-teman. Begitu teman-teman ya. Nah, coba lihat teman-teman sendiri, lihat teman-teman ya. Kotoran yang akan menumpuk di sini, dia itu akan mudah sekali dibersihkan tanpa tersisa, dan ini hanya menerima kotoran yang halus dan mudah nanti kalau dibersihkannya teman-teman. Ya, itulah teman-teman penjelasan dari saya tentang media filter mekanik yang kapas atau yang biofoam ya teman-teman. Mungkin teman-teman sudah paham mau pakai yang mana, atau dua-duanya mau dipakai ya teman-teman. Ya, video barusan sudah menjelaskan tentang media filter mekanik yang kapas atau yang biofoam. Ya itu teman-teman, semoga bermanfaat video kali ini, dan kita akan jumpa lagi dengan video yang selanjutnya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi dengan video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.